Ribuan santri Pondok Pesantren Jombang mudik massal ke kampung halaman. Produsen kue kering di Tuban kebanjiran pesanan Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, apa kabar? Senang sekali saya Insya Tilawah kembali menjumpai Anda dalam paket informasi aktual Sketsa Bengawan. Serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya telah kami siapkan untuk menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kami awali informasi yang pertama. Ribuan santri di Kabupaten Jombang mulai melakukan mudik ke kampung halaman. Mereka mengikuti mudik bareng yang digelar oleh masing-masing pesantren. Ribuan santri ini tampak antusias dan senang bisa mudik bareng bersama teman ke kampung halaman untuk bisa berlebaran di rumah. Puluhan bus berjajar menunggu santri di halaman Pondok Pesantren Gading Mangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Sabtu pagi. Bus ini akan mengantarkan ribuan santri mudik ke kampung halaman untuk menikmati Lebaran. Wajah santri tampak senang dan bahagia bisa segera bertemu dengan keluarga di rumah. Mudik bareng santri ini digelar untuk tujuan Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, termasuk Jabodetabek dan sejumlah kepulauan di luar Jawa. Santri dibagi dalam zona sesuai dengan tempat asal masing-masing. Tercatat ada 4.000 santri Pondok Pesantren yang pulang kampung. Mahardina Ratu Malika, salah satu santri, mengaku senang bisa mudik bareng teman-temannya. Santriwati asal Banyuwangi ini berencana selama di rumah akan memanfaatkan waktunya dengan bersilaturahim ke teman dan keluarga. Kira-kira 3 minggu sih. Mulai hari ini ya? Iya. Gimana rasanya sudah diperbolehkan pulang? Senang karena udah kangen rumah, udah kangen keluarga, kangen semuanya lah, kangen teman-teman SD juga sama SMP. Apa yang akan dilakukan di rumah nanti? Kumpul bareng keluarga. Kapan kembali ke lagi? Tanggal 21 April. Pulang kampung kemana ini? Ke Banyuwangi saya. Sementara pengurus pesantren Gading Mangu Jombang, Toto Raharjo, mengakui kegiatan mudik bareng digelar untuk memudahkan wali santri melakukan penjemputan. Puluhan bus yang sudah disewa ini akan mengantarkan di masing-masing kota. Wali santri tinggal menunggu di titik penjemputan yang sudah ditentukan. Selain faktor keamanan, juga menjamin kenyamanan santri selama di perjalanan. Nah, ini untuk dalam rangka juga peramutan dan pembinaan kepada para santri agar terkoordinir dengan baik, mudiknya tidak liar. Sehingga ini juga membantu para orang tua wali, sehingga nanti ketika nyampe di Jakarta langsung dijemput oleh orang tua. Daripada orang tua harus jemput ke sini. Maka kami dari pengurus pondok pesantren ini mengupayakan bagaimana ini bisa diurusi, diramut dengan baik. Mudik bareng santri sudah menjadi kegiatan rutin saat memasuki libur sekolah, termasuk liburan Lebaran tahun ini. Santri direncanakan akan kembali ke pesantren pada 21 April dan akan kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar secara normal pada 22 April 2024. Selain menyewa bus, sebagian santriwati juga menyewa gerbong kereta api untuk beberapa tujuan kota di Jawa. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Sementara itu pemirsa, arus mudik di Terminal Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk hingga saat ini terpantau masih sepi. Meski demikian, sudah ada peningkatan jumlah penumpang jika dibandingkan dengan hari biasa. 12 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, kondisi Terminal Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk Sabtu pagi masih seperti hari biasa. Jumlah warga yang melakukan mudik Lebaran melalui terminal setempat jumlahnya belum mengalami peningkatan signifikan. Meski demikian, jika dibandingkan hari biasa, jumlah penumpang sudah sedikit mengalami peningkatan. Diprediksi jumlah penumpang yang akan mudik Lebaran akan mulai padat pada hari Min-7 Lebaran. Salah satu sopir bus di terminal setempat, Robento, mengatakan jumlah penumpang bus saat ini cenderung stabil.
Hanya saja sejak hari Jumat sedikit mengalami peningkatan lantaran bertepatan dengan tanggal merah dan libur akhir pekan. Masih sepi ya? Masih sepi. Paling sekitar tanggal 1. Sekitar tanggal 1. Tujuan kemana aja mas? Surabaya, Wonosobo. Terus biasanya untuk hari biasa mas, ramai apa enggak mas? Alhamdulillah lancar. Tapi ini belum ya mas ya? Belum, masih belum. Terus untuk hari ini gimana mas? Soal penumpangnya ini ramai apa enggak hari ini? Alhamdulillah nih tanggal merah. Tanggal merah ramai? Tanggal lumayan. Enggak lumayan mas. Sementara itu, para santri dari berbagai kawasan di Kabupaten Nganjuk terlihat sudah mulai melakukan mudik lebaran. Mereka naik bus dari terminal setempat untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Di Nganjuk sini sekolah apa? Mondok. Mondok. Ini berarti mau pulang? Liburan mas? Kemana Mulai mas? Kemagetan. Rencana sampai kapan mas? Sampai tanggal 20. 20 April. Berarti lebaran di sana? Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk. Pemirsa, keberadaan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ selalu dipandang sebelah mata. Namun berbeda dengan mereka yang berada di Pondok Rehabilitasi Jiwa Ashifa Kabupaten Ngawi. Pasien ODGJ justru diajarkan sholat tarawih hingga tadarus Al-Quran bersama selama bulan suci Ramadan. Momentum bulan suci Ramadan juga dirasakan oleh orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Pondok Rehabilitasi Jiwa Ashifa Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi. Selama bulan Ramadan, para penderita ODGJ ini diajarkan cara berpuasa, termasuk dengan kegiatan mulai dari sholat tarawih, tadarus Al-Quran, hingga bermain musik hadroh. Secara keseluruhan, Pondok Rehabilitasi Jiwa ini menampung sebanyak 185 penderita ODGJ, terdiri dari 135 penderita laki-laki dan 50 penderita perempuan. Mereka berasal dari berbagai daerah mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kebanyakan mereka mengalami gangguan kejiwaan karena faktor depresi, masalah rumah tangga, ekonomi, hingga asmara. Penanggung jawab Pondok Rehabilitasi Ashifa Ngawi, Dimas Saputro, mengaku butuh kesabaran ekstra untuk mengajarkan para penderita ODGJ ini berpuasa. Karena puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi banyak yang harus dilakukan. Meski begitu, tidak sedikit pasien ODGJ ini lupa jika waktunya berpuasa. Sehingga setiap setelah para penderita ini mengikuti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, selanjutnya diajak bergembira dengan sholawatan dan menari bersama. Kegiatan ini juga selain untuk meningkatkan bimbingan kerohanian, juga sebagai salah satu sarana terapi bagi para penderita ODGJ. Supaya anak-anak itu ibadah puasa ini biar dia semangat. Kita tadi ada kegiatan yang biar hati dan pikirannya lebih semangat lagi, sholawatan. Terus kalau sehari-hari anak-anak PMODGJ itu ada yang puasa, ada yang tidak, dan juga ada yang sholat tarawih, itu juga banyak, dan juga ada yang tidak mau, dikarenakan ya kita mengingat PMODGJ yang saat labil atau tidaknya. Kami berusaha untuk anak-anak ODGJ mengarahkan untuk ibadah puasa, selayaknya kita memberi bimbingan dan memberi ajaran seperti itu. Ini termasuk bimbingan kerohanian juga mas ya selama Ramadan. Ya, malam ini kita kasih bimbingan kerohanian supaya inilah hari suci Ramadan. Ayolah kita bersama-sama untuk meramaikan dan kita mengenalkan puasa ini tidak gimana ya, intinya puasa ini mudah sekali. Tidak yang dibayangkan puasa menahan makan dari pagi sampai sore, ternyata puasa bisa happy seperti itu.
Salah satu penderita ODGJ, Nur Rohim, mengaku sudah berada di pondok selama 1,5 tahun. Ia depresi karena masalah keluarga. Ia juga senang berada di pondok meski kadang lupa berpuasa, namun tetap ikut sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Limbung ditinggal istri. Oh, limbung tinggal istri. Tapi terus dengan kegiatan selama Ramadan ini Mas puasa nggak? Enggak, karena di ruang belakang. Nggak puasa ya? Enggak puasa. Tapi ikut salat raweh, Ikut. tadarus. Ikut. Seneng dengan kegiatan yang ada di sini? Senang. Apa aja kegiatannya Mas? Kegiatannya ya hadroh, terus pelajaran tiap pagi, full day dalam seminggu itu 6 hari sampai hari Sabtu, terus olahraga. Olahraga. Pengen cepat sembuh juga Mas ya? Pengen cepat sembuh. Asli mana Mas? Boyolali. Boyolali. Iya. Sementara dalam memberikan pendampingan pada penderita ODGJ di Pondok Ashifa, terdapat 20 orang petugas pendamping dan dibantu pasien yang sudah sembuh. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, PJ Bupati Bojonegoro buka Festival Ramadan Lembah Hadrah. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto membuka Festival Ramadan Lembah Hadrah yang diikuti oleh 40 peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini diharapkan dapat menggali potensi, memeriahkan bulan suci Ramadan, serta meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kesenian Islami. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat menggelar Festival Ramadan terdiri dari Lomba Hadrah dan Lomba Okli. Rangkaian kegiatan hari pertama dimulai dengan Lomba Hadrah pada Jumat malam yang dibuka secara langsung oleh penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Nurul Azizah, jajaran Forkopimda, dan Kepala OPD. Festival Ramadan Lomba Hadrah ini diikuti sedikitnya 40 peserta dari kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, lomba ini dibagi menjadi 2 hari sesi penampilan, yakni pada hari Jumat dan hari Sabtu. Diselenggarakannya kegiatan ini bertujuan untuk memeriahkan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah sebagai pengungkit peningkatan ekonomi masyarakat berbasis kesenian dan sebagai upaya pelestarian kesenian tradisi dan kesenian Islami. Di Festival Ramadan Lomba Hadrah ini, para peserta diberikan kesempatan selama 10 menit dan membawakan 2 lagu untuk dapat mereka tampilkan pada performs di hadapan para dewan juri. Pada kesempatan tersebut, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengatakan, kegiatan berupa Festival Ramadan seperti ini harus terus dilaksanakan. Bahkan jika perlu, ada ide-ide baru dalam pengembangan kegiatan. Tak hanya itu, PJ Bupati Bojonegoro Adrianto juga menambahkan, diselenggarakannya kegiatan tersebut dapat menjadi potensi mengembangkan bakat serta kemampuan bagi para peserta. Nantinya peserta lomba dengan penampilan terbaik dan ditentukan menjadi juara oleh para dewan juri akan mendapatkan hadiah berupa piala serta uang pembinaan. Saya kira ini kegiatan malam yang seperti ini adalah bagian dari kita meramaikan kegiatan setelah menurut Quran, dan terus mari kita ramaikan setiap hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini, baik dengan kegiatan seperti ini, dan kita lanjutkan dengan berbagai kegiatan positif maupun kegiatan dan lain-lain.
tentunya kita sudah setiap tahun melaksanakan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan setiap tahun pula akan ada banyak ide-ide baru Bapak Budi di dalam setiap kegiatan kita. Dan tentunya juga kalau kita punya budaya seperti ini yang mudah-mudahan tadi Pak Budi sampaikan, Oklik misalnya akan bisa menjadi warisan budaya kita yang sudah terdaftar, insya Allah. Tentunya itu juga akan memperkaya kita dan tentunya kita harus melakukan banyak kegiatan untuk menjaga budaya mereka seperti ini. Saya tentu sekali lagi ingin mengucapkan selamat kepada peserta, selamat mengikuti kegiatan ini, baik Kata maupun Oklik, dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan mengikuti acara ini sampai besok. Pembukaan kegiatan ini secara simbolis ditandai dengan penabuhan alat musik hadrah secara bersamaan oleh PJ Bupati Bojonegoro bersama jajaran Forkopimda. Edo Jodialdian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, kemeriahan Festival Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku UMKM maupun IKM setempat. Pasalnya, dalam event ini, produk makanan maupun minuman yang mereka jual laris manis diserbu pembeli. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat menggelar Festival Ramadan terdiri dari lomba hadrah dan lomba oklik. Rangkaian kegiatan hari pertama dimulai dengan lomba hadrah pada Jumat malam yang dibuka secara langsung oleh penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto. Adanya kegiatan Festival Ramadan rupanya menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku UMKM maupun IKM. Setidaknya ada sebanyak 30 pelaku UMKM dan IKM yang turut serta meramaikan kegiatan Festival Ramadan dengan menjajakan sejumlah produk baik makanan maupun minuman. Yuni Masalo, salah satu pelaku IKM, mengaku sangat senang dengan adanya kegiatan Festival Ramadan. Pasalnya mulai buka jam 5 sore hingga berlangsungnya Festival Ramadan, lomba hadrah, banyak produk olahan makanannya diborong oleh pembeli. Di Festival Ramadan kali ini, ia menjual berbagai macam produk camilan maupun minuman, tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Di antaranya mulai dari camilan kemasan seharga Rp5.000 hingga Rp12.000. Tak hanya itu, dirinya berharap ke depan jika ada event yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, baik UMKM maupun IKM dapat dilibatkan sehingga dapat menambah pundi-pundi pendapatan. Bu, boleh jelaskan gimana tanggapannya ikuti bazar dalam rangka festival ini, tanggapannya? Alhamdulillah senang sekali. Luar biasa, terima kasih untuk penampilan dari Fatimah Zahra, Kecamatan. Nanti banyak yang borong produk-produk kami. Dan setelah lagi kita akan menantikan. Ini jual apa saja, Bu? Dari Saya jualan peserta dengan nomor kantong 8 dari Kecamatan Sekar. ini juga Poldi dapat minat sukses buat anak-anak. Harganya mulai dari berapa, Bu, ini? Hadiah liburan yang sudah disiapkan oleh penyelenggara kali ini. Mulai dari 12 Kita akan Harapannya sendiri sih, Bu, seperti apa sih? Harapannya? kupon. Kemudian bagi siapa yang beruntung mendapatkan hadiah hiburan, ketika banyak event seperti ini, kita selalu dilibatkan sebagai pelaku kreatif, ekonomi kreatif. di depan. Selain kegiatan Festival Ramadan berupa lomba hadrah selama 2 hari, nantinya pada hari Minggu juga akan dilaksanakan lomba oklik dengan rute mengelilingi jalan protokol kota Bojonegoro. Edo Jodialdian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, seorang pemuda ditemukan tewas di area bendungan Sungai Widodaren, Kabupaten Ngawi. Sebelum ditemukan tak bernyawa, pemuda tersebut sebelumnya menggelar pesta miras di sekitar lokasi. Jasad Febrianto, 30 tahun, ditemukan tewas mengambang di sekitar bendungan Sungai Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi pada Jumat pagi. Saat pertama kali ditemukan, kondisi jasad korban mengapung di area bendungan. Korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang akan pergi ke ladang yang sedang melintas di area bendungan. Warga yang mengetahui hal itu langsung melaporkan pada pihak kepala desa dan kepolisian. Salah satu warga sekitar mengaku jika korban sebelumnya pada Kamis sore hingga malam bersama temannya tengah minum minuman keras di sekitar bendungan. Mereka juga bahkan sempat minum di teras rumahnya. Kumpul main kayak gitu. Yang meninggal ini. Terus terakhir ibu lihat ke arah sungai, tahu nggak ke arah bendungan? Nggak tahu, kan udah malam. Udah malam, Mas, nggak tahu posisi arah ke situ, nggak tahu, cuman
kedengeran ketawa-ketawa dia orang berdua itu di sungai itu, cuma 2 orang. Oh, ada temennya? Iya, 2 orang, si Agus sama si Febri itu. Setelahnya itu saya nggak tahu, kan udah malam, posisi gelap. Ya memang sih pertamanya minum, ada lagi semua pada minum, namanya anak muda kan ya kayak gitu minum-minum, tapi kan kejadian tambah apa kan kita orang nggak tahu. Oh, habis minum langsung ke bendungan. Nah, maksudnya mau minum apa ini itu kan kita orang nggak tahu. Sementara itu, Kapol Subsektor Gerih Ibtu Agus Hari menjelaskan, pertama kali jasad ditemukan oleh warga sekitar. Hasil olah TKP sementara terdapat luka pada bagian telinga kanan korban yang masih mengeluarkan darah. Polisi masih mendalami dugaan adanya pesta miras yang dilakukan oleh korban dengan temannya. Jadi berawal mereka ini ada salah satunya temannya yang kebetulan juga masih tidur di situ, namun karena sudah panik mereka meninggalkan juga kan. Posisinya seperti apa saat itu? Jadi menurut keterangan dari kakak kandungnya, yang posisi mengambang ada di dam Widodaren, ditolong dan kemudian diangkat di tempat yang lebih aman kan. Terus untuk posisi temannya tadi sekarang gimana? Nah sekarang kebetulan tadi dicari dari Mbah Lurah agar nanti bagaimana kronologisnya dari sejak kapan dia tidur di situ. Nah ini belum ketemu lah. Apa ada dugaan sebelumnya ada pesta miras? Nah ini belum kami ketahui, nanti lidik lebih lanjut. Kalau luka sampai ada darah itu jadi kalau luka kebetulan keterangan dari kakaknya yang menolong pertama kali itu ada hewan, kalau bahasa Jawa ini juyung itu menyabet terhadap telinga sebelah kanan. Oleh polisi, jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan otopsi. Kasus ini juga masih didalami Satreskrim Polres Ngawi. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Informasi mengenai produsen kue kering di Tuban yang kebanjiran pesanan lebaran akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami segera kembali. Apa isinya? Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Jelang Lebaran, produsen kue kering di Kabupaten Tuban kebanjiran pesanan hingga ribuan toples. Nastar isi nanas dan kue semprit mendominasi pesanan. Rasanya yang enak dan teksturnya yang empuk membuat jajanan berjuluk Queen of Kue Kering itu menjadi favorit para tamu di Hari Raya Idul Fitri. Widya, produsen kue kering di Kelurahan Kingking, Kabupaten Tuban, Sabtu pagi nampak sangat sibuk. Bersama 4 karyawannya, perempuan 25 tahun ini harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan pesanan yang terus datang sejak sebulan terakhir. Total pesanan yang masuk mencapai 2.000 toples kue kering, diantaranya jenis nastar, mawaran, coklat kacang, putri salju, dan kue semprit. Aneka kue kering ini dijual per toples maupun secara paket. Setiap satu paket kue kering berisi 3 toples kue kering dengan jenis yang berbeda-beda. Harga yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp70.000 per toplesnya, tergantung jenis kue yang dipesan. Meski begitu, banyak pembeli memesan khusus untuk jenis nastar dan kue semprit untuk suguhan lebaran. Kedua kue kering ini mendominasi pesanan dibanding jenis kue kering lainnya. Banyaknya pesanan yang masuk membuat produsen kue kering ini harus close order lebih awal. Banyak pesanan tertolak karena mereka harus fokus menyelesaikan pesanan yang terlanjur masuk. Ini yang paling banyak diminati yang jenis apa? Biasanya itu nastar sama kue semprit, cago keju. Ini untuk Lebaran Idul Fitri ini pesanan sampai berapa ya, Mbak? Kurang lebih 2.000 toples. 2.000 toples itu Ya. dari mana saja, Mbak? Dari area Tuban sama Surabaya. Itu yang paling banyak nastar gitu ya? Iya, nastar paling laku.
Untuk harga dipatok berapa, Mbak? Antara 20.000 sampai 70.000. Per toples itu ya? Iya, per toples. Kalau yang 70.000 tadi apa, Mbak? 70.000 itu kastengel. Kalau yang 20.000? 20.000 mawaran. Iya. Ini pesanan banyak ini sejak kapan? Sebelum puasa sudah mulai buat. Rasanya yang enak dan teksturnya yang empuk membuat nastar banyak disukai para tamu. Nastar isian selai dari adonan buah nanas yang cenderung manis biasanya disukai remaja dan anak-anak. Sementara kue semprit biasanya disukai oleh para orang tua. Beli kue kering, ini kebetulan memang udah langganan banget buat beli di sini, dan kebetulan tadi aku belinya itu kue kering nastar. Beli berapa tadi? Beli kurang lebih 5 toples. Itu memang sengaja aku beli banyak karena untuk suguhan lebaran nantinya, dan ada beberapa dari keluarga juga nitip gitu sih. Kok suka nastar kenapa, Pak? Karena nastar itu sudah, siapa sih yang nggak tahu nastar gitu kan ya, selain rasanya yang enak, karena terlebih di sini juga menggunakan selai nanas asli, jadi rasanya tuh memang beda banget sama yang di luaran sana, dan terlebih juga memang di sini harganya juga terjangkau sih. Bisnis kue kering seperti ini selalu bergeliat selama Ramadan hingga Lebaran. Permintaannya meningkat di dua momentum tersebut. Namun produksi rumahan tersebut akan kembali lesu usai momen Lebaran, sehingga usaha produksi kue kering seperti ini biasanya dijadikan usaha musiman. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, keripik ladrang menjadi salah satu camilan paling diburu untuk suguhan Lebaran. Rasanya yang khas membuat jajanan tradisional itu laris manis jelang Lebaran. Para produsen sampai kewalahan melayani pesanan pembeli. Rusmini, warga desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, pada Jumat pagi nampak sibuk. Produsen camilan tradisional untuk suguhan Lebaran ini harus bekerja ekstra menyelesaikan pesanan yang terus datang sejak awal Ramadan. Salah satu yang banyak diminati saat ini adalah ladrang. Ladrang merupakan camilan tradisional dengan rasa khas yang dibuat dari bahan baku utama, yaitu tepung maizena, telur, garam, jintan hitam, margarin, dan mentega. Sesuai namanya, seluruh bahan dicampur menjadi satu, lalu digiling menjadi tipis, kemudian dipotong kecil-kecil, lalu digoreng hingga renyah. Menjelang Lebaran ini, pesanan ladrang mulai berdatangan. Hingga kini, sudah ada 20 pesanan yang telah diterima Rusmini dari para tetangga dan sahabat. Harga yang ditawarkan cukup murah, yaitu Rp25.000 per kilogram. Selain ladrang, beberapa jajanan suguhan Lebaran lainnya juga mulai banyak dipesan, mulai dari kemplang, kacang sembunyi, pastel, dan kacang asin. Keberadaannya di meja tamu tidak kalah bersaing dengan jajanan modern. Berbagai produksi jajanan Lebaran yang diproduksi oleh Rusmini tak hanya dipasarkan di Kabupaten Tuban saja, melainkan juga dikirim ke Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan. Bu, ini tadi produksi apa? Ladrang mas, kue ladrang. Ini rencana untuk buat Lebaran. Buat Lebaran ya? Iya. Ini dijual kemana saja Bu biasa? Di paling jauh di Jonegoro, Tuban, Lamongan. Hingga saat ini pesanan sudah sampai berapa? Sampai hampir 2 kintal. 2 kintal. Yang apa itu? Yang apa itu, kemplangnya 1 kintal, terus apa ladrangnya 20, terus apa ini kacang gulungnya 10, yang ini 5 kilo, yang pastelnya 20. Kalau harganya Bu? Harganya yang yang ladrangnya 25, terus pastelnya 60, yang kacang asin 80, yang kacang sembunyi 60, kemplangnya 30. Tak hanya sebagai suguhan Lebaran, ladrang juga enak dijadikan camilan sambil santai istirahat malam. Rasanya yang khas, renyah, manis, dan gurih membuat ladrang banyak disukai oleh masyarakat. Mas, ini beli apa Mas? Beli aneka kue Lebaran Mas. Beli apa aja nih tadi Mas? Tadi ada kemplang, ladrang, terus kacang asin, kacang sembunyi, dan lain-lain Mas. 5 macam pokoknya Mas.
Tadi beli berapa kilo Mas? Rata-rata 20 kiloan. 20 kilo. Rencana untuk kapan? Rencana untuk saya jual lagi di toko saya, Mas. Ini kenapa lebih milih di sini Mas? Orang-orang lebih suka dari sini, Mas. Dari sini ya. Ini setiap mau lebaran atau ini Mas? Jadi saya setiap kali lebaran Mas, menjelang lebaran pasti saya menjual kue ini untuk mengisi waktu luang gitu, Mas. Kalau biasa hari-hari? Ya jualan lainnya, Mas. Pesanan diperkirakan masih akan terus datang seiring mendekati lebaran. Bagi Anda yang suka dengan jajanan tradisional, bisa memesan terlebih dahulu. Pesanan dibuka hingga 3 hari sebelum hari lebaran. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, Anda ingin menikmati menu berbuka yang penuh dengan daging dan lemak? Mungkin bisa mencoba warung bakso tetelan super jumbo yang ada di Kabupaten Jombang. Warung ini sengaja menyuguhkan menu bakso tetelan super jumbo. Selain pentol yang berukuran besar, di tengah gurih kuah mangkok masih dipenuhi tetelan daging sapi. Tak heran, warung yang ada di jalur Jombang Kediri ini tak pernah sepi pembeli. Warung ini berada di jalur Surabaya menuju Kediri dan Malang. Tepatnya di Jalan Raya Ahmad Yani, Bareng, Jombang. Setiap hari, warung bakso milik pasangan Nyoto dan Iin Anissa ini tidak pernah sepi dari pelanggan. Warung bakso mereka memiliki bakso tetelan yang rasanya gurih dengan pentol berukuran jumbo yang tidak pernah sepi dari pelanggan. Tidak hanya hari biasa, selama Ramadan permintaan bakso ini juga tidak kalah tinggi. Setiap memasuki waktu berbuka, pembeli tampak memenuhi lapak menikmati pentol dan kuah bakso di tengah adzan maghrib. Mereka ingin menyantap bakso super lezat yang menjadi primadona makanan di kawasan daerah tersebut. Isnawati, salah satu pembeli, mengaku aroma pentol kuah bakso Nyoto Roso memang sangat kuat. Apalagi ditambahi dengan tetelan daging campur lemak yang empuk menambah kenikmatannya. Tidak heran, perempuan ini sering ketagihan untuk menikmati bakso tersebut. Harganya juga cukup terjangkau, yaitu hanya Rp15.000 untuk bakso super jumbo. Bakso urat tetelan. Apa istimewanya? Istimewanya pentolnya, uratnya banyak, terus tetelannya juga banyak. Sering makan? Sering banget. Untuk harga bagaimana? Harganya terjangkau, ini Rp15.000, untuk mie ayamnya Rp10.000. Apa menariknya berbuka pakai bakso kayak gini, Pak? Menariknya rasanya ini sama pentolnya yang bikin menggoda. Ingin kesini lagi. Sementara itu, Iin Anissa, sang pemilik, mengaku bahwa setiap harinya warung miliknya tidak pernah sepi. Sehari, dirinya bisa menghabiskan 50 kg daging sapi segar. Bahkan di saat hari libur, permintaan bisa meningkat hingga 75 kg daging hingga 100 kg. Dirinya mengakui, bakso dengan tetelan daging ini yang menjadi daya tarik pelanggannya selalu mengantri. Hari bisa laku berapa? Sehari 50 kilo hari biasa, kalau Sabtu Minggu 75 sampai 100. Rata-rata alasan warga di sini apa yang paling disukai? Yang disukai jumbo tetelan. Tetelan itu apa sih, Pak? Apa? Tetelan itu apa? Tetelan daging itu sapi yang kayak ada lemak-lemaknya gitu. Kalau tetelannya berapa kilo per hari? Tetelannya 15 sampai 20 kilo. Tidak heran, pelanggan warung bakso ini tidak hanya dari warga sekitar. Sejumlah pengguna jalan alternatif Jombang, Kediri, Malang sering mampir untuk melepas lapar. Selain bakso super bercampur tetelan, di warung ini juga dilengkapi aneka es buah yang segar dan menggoda. Bagaimana? Anda tertarik mencicipinya? Saiful Mualimin, CTV, Jombang. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.